Yang pertama ada William Tanuwijaya, Tokopedia. William Tanuwijaya dilahirkan pada tanggal 11 November 1981. Setelah tamat SMA, beliau merantau ke ibu kota untuk melanjutkan pendidikannya. William Tanuwijaya kemudian mengambil pendidikan di Universitas Bina Nusantara (BINUS), jurusan Teknik Informatika. William kemudian bekerja sampingan sebagai penjaga warnet, di mana beliau kemudian memperoleh tambah penghasilan dari internet gratis. Dari sinilah William pertama kali mengenal internet lebih dalam. Kisah suksesnya berlanjut saat beliau bekerja di beberapa perusahaan software developer dan game developer, bahkan di perusahaan jual beli online, Cafe Gaul. Dengan pengetahuan yang telah diperoleh, William mengajak salah satu rekannya bernama Laurentius Alva Edison merintis Tokopedia.com pada tanggal 6 Februari 2009, yang kemudian rilis pada 17 Agustus 2009. Tanpa memakan waktu lama, Tokopedia mendapatkan suntikan investasi pada tahun pertamanya dan dinobatkan sebagai startup e-commerce terbaik di Indonesia oleh Bubu Awards. Kini Tokopedia menjadi salah satu platform terbesar yang menghubungkan penjual dan pembeli dengan proses jual beli yang aman, praktis, dan nyaman. Yang kedua ada Ahmad Zaki, Bukalapak. Ahmad Zaki lahir pada 24 Agustus 1986 di Kota Serang, Indonesia. Beliau adalah lulusan Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung pada 2004. Ketertarikan dengan informatika tampak sejak bangku SD dan terbukti dari kemenangannya di berbagai kejuaraan dan olimpiade sama pengenyaman pendidikan. Setelah lulus dari ITB, Ahmad Zaki mendirikan perusahaan jasa konsultasi teknologi bernama Sud Media. Zaki membuat sebuah website yang menjadi proyek internet perusahaan. Proyek tersebut yang menjadi alasan kesuksesan Ahmad Zaki pendiri Bukalapak. Setelah menyelesaikan pengembangan Bukalapak yang diselesaikan hanya dalam kurun waktu 2 bulan, Ahmad Zaki mengajak para pedagang emal dan UMKM untuk bergabung di Bukalapak. Tak disangka ajakan ini memperoleh respon sangat positif dan menjadi Bukalapak tenar dalam sekejap. Seiring dengan pertumbuhan yang sangat pesat, pendanaan dari investor kerap kedatangan. Beberapa investor yang tertarik mendanai Bukalapak antara lain 500 startup, Batavia Incubator, IMJ Investment, dan juga Elang Mahkota Teknologi TBK MTEK Group. Yang ketiga ada Ferry Unardi, Traveloka. Pendiri Traveloka, Ferry Unardi, lahir pada 16 Januari 1988 di Kota Padang. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah, Ferry memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Purdue Universitas jurusan Computer Science and Engineering.
Setelah menyelesaikan pendidikan S1, beliau memutuskan untuk bekerja di Microsoft Seattle dengan tingkat persaingan yang tinggi. Ferry menilai bahwa karirnya di Microsoft akan sulit naik. Beliau kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja dan melanjutkan studinya. Sambil menjalankan studi di Harvard University, Ferry Unardi tertarik untuk mengembangkan perusahaan rintisan startup. Beliau memilih bidang mesin mencari tiket pesawat. Karena ide inilah lahir Traveloka, startup di bidang reservasi tiket yang malah baru dan langsung menarik perhatian para investor. Sejauh ini Traveloka mendapat pendanaan dari beberapa perusahaan modal ventura capital. Pendanaan pertama berasal dari EAS Ventures pada tahun 2012 dan Global Founders Capital pada tahun 2013. Untuk menjadi seorang pengusaha, terutama untuk startup, sangat diperlukan kemampuan untuk memahami pengelolaan keuangan. Kenapa? Karena penting bagi Anda untuk bisa mengelola keuangan bisnis Anda, serta tidak mencampuri dengan uang pribadi. Dengan begitu, bisnis Anda tidak perlu terancam bangkrut dan bisa tumbuh berkembang secara sehat. Lalu apa yang harus Anda pikirkan? Yang keempat, Nadia Makarim, Gojek. Di balik kesuksesan Gojek, ternyata ada sosok pendiri yang bernama Nadia Makarim yang lahir pada 4 Juli 1984. Beliau sempat menjalani pendidikan SMA di Singapura, pendidikan sarjana internasional relation di Brown University, Amerika Serikat, serta pendidikan master di Harvard Business School. Dengan latar pendidikan yang luar biasa, beliau kemudian bekerja di sebuah perusahaan Costa McNay dan Company, managing editor di seluruh Indonesia. Terakhir sebagai Chief Information Officer di Kartuku. Namun tidak puas sampai di sana, Nadia mendirikan PT Gojek Indonesia, penyediaan jasa transportasi ojek online di Indonesia yang berkembang pesat setelah aplikasi ponselnya diluncurkan pada awal 2015. Awal munculnya berdirinya Gojek adalah ide Nadia yang melihat permasalahan utama pengendara ojek yang tidak produktif, tukang ojek, karena kerap menunggu penumpang. Hal ini terjadi karena adanya giliran dalam layanan tumpangan. Dari situlah Nadia menghasilkan informasi yang mampu mengubah penumpang dan pengendara ojek sehingga bisa menerima order kapan saja, di mana saja, tanpa harus mangkal. Saat ini Gojek telah membuktikan prestasi yang luar biasa. Setidaknya ada lebih 10.000 supir ojek yang tergabung dalam Gojek. Salah satu pengingat yang drastis karena adanya aplikasi berbasis Android. Harapan Nadia Makarim, pendiri Gojek, adalah perusahaan PT Gojek Indonesia dapat terus membantu serta melayani seluruh masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Yang kelima, Hendy Setiono, Baba Raffi. Kebab Baba Raffi didirikan sejak tahun 2007 dari perpusat
di Jakarta dengan jumlah omset yang semula hanya 2, kini telah berkembang mencapai 1.200 omset di seluruh Indonesia. Hendy Setiono, pria asal Surabaya tersebut, memperoleh ide kuliner ala Timur Tengah ini saat tengah berkunjung ke Qatar. Dia melihat banyak kedai kebab di sana dan berpikir bahwa kuliner tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Untuk merealisasikannya, dia bekerja sama dengan Hasan Bajara untuk mengembangkan usaha kuliner dengan modal awal sebesar 4 juta saja. Setelah berjalan selama 14 tahun, kini Kebab Raffi sudah mengembangkan sayapnya hingga ke luar negeri, seperti Malaysia, Filipina, Cina, dan Sri Lanka. Dia mengungkapkan bahwa dia masih ingin memperluas usaha ke berbagai negara lainnya di seluruh dunia. Perkembangan kebab Baba Raffi tidak berhenti sampai situ. Terbukti dari terbentuknya perusahaan bisnis Hendy Setiono, yaitu Baba Raffi Online Com. Baba Raffi Online Com merupakan bagian dari PT Baba Raffi Indonesia yang terkumul dari bisnis kebab Turki. Baba Raffi dengan perluas ini kini muncul peluang bisnis Warplab Baba Raffi yang terbuka bagi para calon pebisnis yang ingin memulai usaha. Dengan demikian, Hendy Setiono sudah menjadi salah satu pelopor waralab asal Indonesia yang sukses mendunia. Yang keenam, Johnson Lamuda Berry Benka. Menjadi seseorang pebisnis di bidang digital, sejumlah tantangan besar akan selalu menghampiri setiap saat. Berbagai kendala sangat mungkin dialami oleh para pebisnis startup, terutama mereka yang memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Hal ini serupa juga dialami oleh Johnson Lamuda yang sukses menjalankan bisnisnya hingga dapat bertahan dan berkembang dengan pesat seperti sekarang ini. Johnson Lamuda, pria yang menyelesaikan gelar master di Columbia University untuk jurusan Finance and Care, ini jurusan mengawali karir di McKinsey & Company sejak bulan Agustus 2008. Bekerja sebagai business analyst selama 2 tahun, Johnson akhirnya keluar dari McKinsey & Company dan memutuskan untuk memulai bisnisnya di bidang digital. Johnson menunjukkan kepiawaian dalam membangun sebuah bisnis digital dengan mendirikan Berry Benka dan meneliti kesuksesan di dunia bisnis. Tidak perlu waktu lama, Berry berkembang dengan sangat pesat dan mengalami pertumbuhan bisnis yang luar biasa. Johnson kemudian memperluas jangkauannya pasar Berry Benka dengan cara menyediakan beragam kategori produk yang referensi seperti make up, skincare, dan bahkan beberapa alat olahraga. Hal ini tentu akan menjadi sebuah nilai jual bakery di tengah-tengah keketatan persaingan di antara bisnis online yang berkembang di Indonesia. Hal ini tentu menjadi sebuah nilai jual bakery di tengah-tengah ketatnya persaingan di antara bisnis online yang berkembang di Indonesia. Johnson Lamuda mengungkapkan bahwa dirinya akan terus memperluas sektor bisnis Berry Benka dan mengincar sektor fashion pria untuk mengembangkan ke depannya. Yang ketujuh ada Henry
Tino, pendiri Bhinneka.com. Bhinneka atau PT Bhinneka Mentari Dimensi berdiri pada tahun 1993. Perusahaan ini bergerak di bidang distribusi dan menjual produk-produk teknologi informasi sebagai tim bisnisnya seperti PT Unup dan PC Kompresi, jaringan LAN, WAN, solusi video editing hingga pusat servis. Saat krisis ekonomi terjadi pada tahun 1998 hingga 1999, bisnis PT Bhinneka Mentari Dimensi nyaris lumpuh. Jumlah karyawannya yang semula mencapai 129 orang menjadi sisa 24. Pada tahun itu Nicole Tino dan Hendrik Tino melihat peluang belanja online yang sedang booming di Amerika. Meski e-commerce pada saat itu masih menjadi hal yang baru di Indonesia dan berisiko tinggi, Hendrik tidak menyerah begitu saja. Dengan tekad bekerja kerasnya, lahirnya situs Bhinneka.com yang masih berupa profil perusahaan yang kemudian disetujui untuk dijadikan model online store. Dan disinilah awal mulai kisah sukses Hendrik Tino, pendiri Bhinneka.com bermula. Karena kesulitan dalam penjualan dan krisis ekonomi di Indonesia, PT Bhinneka Mentari Dimensi mulai mencoba model bisnis yang baru. Model bisnis baru ini menggunakan internet sebagai channel untuk berjualan. Tidak disangka bisnis awalnya dinilai tidak berpotensi di Indonesia kini sudah menjamur. Bisnis online sudah bisa ditemukan di berbagai sektor, mulai dari fashion, makanan, alat elektronik hingga produk dan jasa lainnya. Angka 8, John Andrea Salon, John Break-Talk. Siapa yang tidak tahu dengan Warablaba, John dan Break-Talk? Ya, kedua bisnis ini ternyata dimiliki pendiri John Andrea Salon, yaitu John Andrea sendiri. Bisnis awal John Andrea adalah salon-salon ini dibuat pertama kali tahun 1980-an di bagian ujung Jakarta Utara. Usaha salon dipilih karena bekal skill yang diajari oleh ibunya. Setelah Johnson Andrea Salon sukses berjalan, beliau membuka kafe konsumsi di bidang kuliner, yaitu Break-Talk. Perusahaan roti asal Singapura tersebut dipilih karena rasa dan peminatnya yang tinggi, sehingga bukan tidak memungkinkan Break-Talk akan menjadi primadona roti Indonesia. Usaha tersebut dimulai sejak Maret 2003 pada gerak pertama di Mall Kelapa Gading, Jakarta. Belajar dari bisnis waralaba Break-Talk, John Andrea merasa sendiri di bidang kuliner, namun berbeda dengan Break-Talk yang dibeli dari perusahaan lain. John Juntus dan Coffee benar-benar asli rintisannya. Yang ke-9, Ciputar Group terdiri dengan nama Tijen Hoan Ir Ciputar lahir pada tanggal 24 Agustus 1931 di Paranggi, Sulawesi Tengah. Beliau dikenal dengan sosok insinyur
dan eksperten di bidang properti. Beberapa bisnis antaranya Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputer Group. Beliau juga dikenal dengan sosok filantropi yang fokus pada bidang pendidikan. Setelah tamat SMA, beliau meninggalkan kampung halaman dan berkelan ke Pulau Jawa. Pak Ciputer kemudian berhasil masuk kejuruan insinyur di Institut Teknologi Bandung. Mengawali karir Pak Ciputer bekerja di Jaya Group, perusahaan daerah milik Pemda DKI. Pak Ciputer bekerja di Jaya Group sebagai direksi dan penasihat di salah satu dengan usia 60 tahun. Pada perusahaan tersebut, Pak Ciputer diberi kesempatan untuk mengembang sebuah inovasi. Kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk membangun proyek Ancol. Karir bisnisnya makin meroket ketika beliau bekerja sama dengan Seidon Salim atau Limi Sion Liong Sudiwikato, Budi Brasali, dan Ibrahim Rizjat untuk mendirikan Metropolitan Group. Bisnis baru ini bergerak di bidang development perumahan mewah seperti Pondok Indah dan Kota Mandiri, Bumi Sepang, dan Indah. Meski telah melewati lika-liku dan krisis ekonomi yang berdampak negatif dari bisnisnya, kini grup Ciputer terus berkembang dan telah melakukan ekspansi usaha di dalam dan di luar negeri. Yang ke-10, Budiono Darso, Detikcom. Seperti apa kisah suci Budi Sutono dan satu orang Sutono, mantan wakil Detik, kini dikenal sebagai salah satu pendiri dari media sosial online Detikcom. Bersama dengan tiga temannya ini, Yayan Supiana, mantan wartawan Detik, Abdurrahman, mantan wartawan Tempo, dan Didi Nugrahadi. Beliau mendirikan Detik pada masa terjadi gejolak politik tanah air pada tahun 1998 ketika setiap kantor tabloid Detik dan beberapa kantor surat kabar seperti tabloid Tempo dan lain sebagai ditutupi secara paksa oleh pemerintah. Dengan modal sekitar 40 juta di SOK, mengapa menunggu besok? Detik ini juga pada tanggal 19 Juli 1998 terciptalah Detikcom yang terpampang di blog resmi Budi Utomo. Kini Budi Utomo menjabat sebagai direktur utama Detikcom dengan dana sebesar 540 miliar dari Cerium Tanjung yang telah mengakuisisi media sosial Entrelalis ini. Pendapatan Detikcom semakin menaik hingga puluhan miliar setiap tahunnya, sering bertambah yang masuk. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kata-katanya kurang lancar, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.